Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mr. Abdul di channel YouTube EduDul, Education from Abdul. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Elena. What is Elena? Si seksi Elena ini merupakan sistem informasi pembelajaran online yang dikembangkan oleh UPT TIK Universitas Negeri Semarang, UNES. Basisnya adalah model ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah terbiasa dengan model, ini mudah sekali kita gunakan gitu. Nah, Elena ini ada di salah satu sistem informasi yang sudah dikembangkan UNES. Banyak sekali di sini. Ketika kita sudah masuk di Git application UNES, kita tinggal klik pilih Elena untuk melakukan pembelajaran e-learning. Klik di sini. Nanti akan muncul halaman berikutnya. Ada dua pilihan, yaitu Elena aktif dan Elena arsip. Untuk arsip ini adalah semester yang sebelumnya, kita bisa mengakses ke sana. Dan yang akan kita lakukan nanti adalah di klik Elena aktif ini di semester genap sekarang tahun 2019-2020. Oke, kita coba klik di Elena aktif semester genap. Nah, halaman pertama yang muncul adalah seperti ini. Ini dashboardnya, dashboard kita ya. Kita sebetulnya bisa melakukan kustomisasi di halaman ini, tapi saya kira tidak perlu ya. Kita hanya menggunakan default saja yang sudah dikembangkan teman-teman UPT TIK. Kita tinggal ngisi kontennya saja nanti. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita lihat. Misalnya di bagian atas ini. Nah, di bagian atas ini ada menu-menu dashboard utama, terutama di My Courses. Ini adalah mata kuliah yang kita ampu. Kalau di mahasiswa adalah ini mata kuliah yang mereka ikuti. Kalau di dosen ini mata kuliah yang diampu, yang diajar untuk semester ini. Ada banyak macam-macam misalnya di sini. Nah, nanti kita bisa tinggal klik salah satunya saja untuk mendesain pembelajaran Elena-nya. Nah, berikutnya adalah hampir sama sebetulnya, tetapi ini ada menu navigasi di sebelah kanan ini ya, hampir sama juga di sini. Nah, di sini kalau dilihat ada kode-kode, angka-angka kode-kode ini sama dengan mata kuliah kita. Misalnya di sini ekologi tumbuhan, kodenya 2019-24-576. Nah, ini sama dengan yang di sini 4576 di mana? Nah, itu sama gitu. Oke, kalau ini adalah pertama kali kita masuk ke Elena, maka ketika kita ngeklik salah satu mata kuliah yang belum pernah kita akses sebelumnya, nanti tampilannya adalah seperti ini. Ya, masih kosong. Nah, di sini ada announcement, kemudian ada topik 1, topik 2 dan seterusnya sampai 16 topik di sini dirancang, 16 minggu untuk satu semesternya atau 16 pertemuan ya. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan editing dan lain sebagainya? Nah, perlu kita cermati di sini adalah di menu sini tadi, terutama pada bagian turn editing on. Nah, kita terlebih dahulu harus klik di turn editing on ini. Nanti baru istilahnya dapurnya itu sudah dibuka. Kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di dapur pembelajaran kita itu dengan segala fasilitas dan perlengkapannya bisa kita olah sedemikian rupa untuk dipersiapkan menu-menu masakan pembelajaran untuk mahasiswa. Oke, kalau bisa diibaratkan Elena ini seperti halnya restoran swalayan kali ya. Jadi kita sebagai dosen sekaligus sebagai chefnya mempersiapkan, memasak menu-menu masakan apa saja yang akan kita berikan ke mahasiswa sesuai kebutuhan mereka, dan mereka nanti bisa tinggal pilih menu-menu masakan apa yang mereka inginkan. Kita persiapkan itu dan kita bisa melihat perkembangan dari apa yang sudah mereka makan itu tadi di menu-menu yang sudah kita persiapkan nanti melalui assessment ya, ada evaluasi pembelajaran. Oke, sebagai gambaran saja mungkin bagaimana sih halaman Elena mata kuliah tertentu yang sudah dipersiapkan seperti apa dan
macam-macam apa saja yang bisa kita persiapkan gitu. Mungkin karena ini masih kosong, saya perlihatkan yang sudah ada isinya dulu. Misalnya di sini mata kuliah yang saya ampu ada taksonomi tumbuhan misalnya. Oke. Masih loading pemirsa. Nah, ini adalah salah satu mata kuliah yang saya ampu untuk semester kali ini, yaitu taksonomi tumbuhan. Nah, kita bisa melakukan beberapa customisasi, beberapa menu-menu kita bisa tambahkan di sana, tentunya sesuai dengan yang fasilitas yang sudah disiapkan di Elena ini. Oke. Masih loading sementara. Ya, di bagian awal kita bisa menuliskan mata kuliah kita, ya, taksonomi tumbuhan, dengan misalnya ditambahi dengan kode, dan kode ini menunjukkan bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di jurusan gitu ya, jurusan biologi misalnya. Kemudian kita bisa menambahkan semacam sapaan awal, semangat pagi saudara-saudara mahasiswa, mari kita ikuti perkuliahan daring mata kuliah taksonomi tumbuhan ini dengan penuh semangat. Nah, kemudian kita bisa memberikan secara garis besar isi dari mata kuliah itu apa di sini, secara singkat saja. Yang detailnya kita bisa menambahkan di menu-menu berikutnya ini. Misalnya ada deskripsi mata kuliah. Ya, deskripsi mata kuliah sesuai dengan di RPS maupun di kontrak atau silabus kurikulum kita, ya. Kita bisa menambahkan misalnya file RPS yang bisa diunduh mahasiswa. Misalnya kita juga bisa menambahkan submenu tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran, ya, di bagian awal-awal Elena kita. Nah, misalnya ini, jadi mahasiswa bisa tahu setelah mempelajari mata kuliah ini kita bisa apa nih kemampuan yang diharapkan ini, ya. Dan capaian pembelajaran tentunya disesuaikan dengan di RPS kita, di silabus kita, kurikulum, sesuaikan seperti itu. Nah, setelah itu baru kita bisa menambahkan misalnya topik-topik tadi. Nah, kalau tadi kan masih topik 1, topik 2 gitu ya, masih kosong seperti ini. Nah, kita bisa melakukan editing, ya. Di masing-masing topik ini seolah-olah kita melakukan, ya, pertemuan, ya, pertemuan dengan mahasiswa, perkuliahan dengan materi, for example di sini keanekaragaman tumbuhan. Kita bisa melakukan customisasi untuk tampilannya, nanti akan saya pandu bagaimana membuatnya seperti ini. Nah, misalnya ada beberapa bahan kajian di sana, kita bisa menambahkan di sini masing-masing bahan kajian 1.1 untuk keanekaragaman tumbuhan ini, pengantar keanekaragaman tumbuhannya. Nah, bahan ajar atau materi pembelajaran yang bisa kita tampilkan di sini juga macam-macam. Bisa misalnya langsung menambahkan filenya di sini seperti ini. Tinggal klik ini, nanti mahasiswa bisa unduh bahan ajarnya. Atau bisa juga berupa link video di sini. Nah, contoh misalnya di sini ada video bagaimana melakukan praktikum keanekaragaman tumbuhan berbiji misalnya. Link video ini bisa kita ambil di YouTube yang sudah kita buat sendiri, atau ada referensi lainnya, ya, bisa kita cantolkan linknya di sini, nanti akan muncul videonya, bisa diputar di sini atau bisa kita tambahkan linknya untuk diputar di YouTube-nya. Selain itu, selain bahan ajar dan sumber belajar yang bisa kita tampilkan di sini, kita juga bisa meng-create diskusi misalnya, atau forum diskusi, ya, di sini. Forum berupa diskusi, ya, diskusi tentang keanekaragaman tumbuhan. Nah, semisal ada pertanyaan, ya, dari mahasiswa, atau kita memantik pertanyaan untuk mahasiswa kemudian dibahas di situ. Nah, kita bisa menambahkan beberapa topik atau subtopik diskusi. Ya, ini sama, masih pertemuan yang pertama, bahan kajian pertama. Kemudian materi yang kedua misalnya di sini, ya, ada file yang bisa langsung kita cantolkan di sini atau berupa link Google Drive di sini. Kalau misalnya file yang kita upload ini akan kita
tampilkan di sini lebih dari 2 MB, Elena tidak bisa ya, hanya membatasi maksimum file size-nya itu adalah 2 MB. Jadi kalau lebih dari 2 MB kita bisa memberikan linknya saja di sini. Ketika diklik nanti akan menuju ke Google Drive kita yang bisa diakses mahasiswa. Nah, selain bahan ajar, materi, sumber belajar, dan diskusi ya, forum berupa diskusi, kita juga bisa menambahkan kuis. Nah, ini kuis ya, salah satu cara untuk melakukan penilaian ya, atau assessment ya, sejauh mana mahasiswa memahami tentang materi ini. Misalnya kita bisa memberikan kuis. Nanti kita juga akan belajar bagaimana membuat kuis ya, atau tes, atau bisa juga dijadikan sebagai UTS misalnya nanti, atau UAS, monggo bebas. Nah, selain itu kita juga bisa membuat semacam assignment. Nah, ini tugas, misalnya tugas menelaah buku misalnya ya, di sini kita bisa memberikan tugas ke mahasiswa. Nanti kita bisa memberikan feedback dan melakukan penilaian juga terhadap tugas yang kita berikan itu. Jangan lupa berikan panduan untuk bagaimana melaksanakan tugasnya gitu ya, seperti itu. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di awal pengenalan Elena ini. Nah, bagaimana sih sebetulnya untuk mengeditnya? Nah, kita tinggal hidupkan turn editing on ini ya, turn editing on, klik. Nah, ketika kita sudah menghidupkan turn editing on tadi, diklik, nanti akan berubah warnanya menjadi merah. Di sini artinya dapur tempat memasak kita itu sudah terbuka dan kita bisa memasak di sana menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di Elena. Nah, yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu sebelum melihat yang lainnya adalah di course management ini. Kita klik course management, klik. Nah, ini di course management untuk mata kuliah taksonomi tumbuhan. Secara umum ada 4 ya, ada 5 maaf, ini ada 5 di sini. Ada 5 fasilitas yang disediakan Elena untuk kita pakai ya. Yang pertama adalah aktivitas. Nah, aktivitas misalnya kita bisa menambahkan tugas, assignment, kemudian bisa menambahkan forum untuk berdiskusi, kemudian bisa menambahkan kuis misalnya untuk tes ya, dan ada resources. Resources ini ya sumber atau bahan pembelajaran ya, bisa berupa file, URL atau link ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada question bank atau bank soal. Nah, di bank soal ini kita bisa menambahkan sebanyak mungkin soal dengan berbagai tipenya. Nanti kita tinggal bisa menggunakannya untuk evaluasi pembelajaran. Kemudian selain itu ada juga course di sini. Nah, course ini ya isinya dari istilahnya etalasenya ya, kalau di toko atau di restoran itu etalasenya untuk nanti teman-teman bisa menggunakan atau memilihnya. Nah, kita bisa misalnya ada course completion, ini ada syarat yang harus dipenuhi sebagai prasyarat untuk bisa belajar di next stepnya gitu misalnya, atau dan sebagainya. Kita bisa melakukan itu. Kemudian ada students. Students ini untuk mahasiswa. Kita bisa mengetahui profil dari mahasiswa ini, performance-nya seperti apa di mata kuliah yang kita ampu ini ya. Misalnya di sini untuk mata kuliah taksonomi tumbuhan di Rombel ini ada 39 mahasiswa. Di sini ada tertulis 39 mahasiswa di sini ya. Nah, kemudian kita juga bisa membuat kelompok. Nah, grup ini kita bisa membuat kelompok misalnya, atau bisa memberikan penilaian, grades ya, atau bisa juga melihat reportnya, kalau bahasa awamnya rapot gitu ya. Rapot atau report dari masing-masing mahasiswa itu seperti apa, bagaimana kegiatan aktivitasnya.
course completionnya, sampai ke sejauh mana mahasiswa itu beraktivitas di perkuliahan secara online kita. Dan yang terakhir di sini ada menu badges. Badges itu kayak apa ya? Kalau di anak saya itu di TK, teman-teman yang berprestasi, siswa yang berprestasi misalnya, itu dikasih bintang misalnya. Nah, kita bisa menambahkan itu juga kalau misalnya di forum nih. Di forum ada mahasiswa yang mengajukan pertanyaan bagus sekali atau memberikan tanggapan sanggahan tepat gitu ya, bagus sekali. Nah, kita bisa memberikan badges di sana ditambahin. Oke, baik, ini kita tutup dulu. Itu adalah beberapa manajemen yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan di Elena ya. Nah, ketika kita sudah menghidupkan menu editing di sini, nanti di sini ada tulisan edit di sebelah kanan pol, di sebelah kanan ini ada tulisan banyak sekali macam-macam hasil dari ini. Ada editnya, edit lagi, kita bisa melakukan penyuntingan, editing bla bla bla. Nah, tandanya lain-lainnya adalah ada ini nih, add an activity or resources. Ya, kita bisa menambahkan sebuah aktivitas atau sumber atau bahan pembelajaran di sini. Oke. Dan kita bisa juga melakukan editing langsung di ini, misalnya topik 1 yang tadinya tulisannya topik 1, kita edit menjadi keanekaragaman tumbuhan misalnya. Ya. Kita juga bisa menghapus di menu edit ini, juga ada delete, menghapus gitu ya, atau menyembunyikan. Nah, kalau di hide nanti mahasiswa tidak bisa melihat menu ini, hanya kita yang bisa lihat, atau menduplikasi, duplicate ya, mengcloningnya. Selain itu kita juga bisa menggeser atau mengubah susunan dari ini, susunan dari menu-menu yang ada di sini. Ya. Misalnya ini nih, diskusi kita mau arahkan ke atas nih, misalnya PPT-nya, PowerPoint-nya kita arahkan ke bawah di urutan berikutnya. Nah, ini kita tinggal klik kiri pas di tanda ini, kemudian move. Ya, udah seperti itu aja. Kita juga bisa melakukan cross ke sana, ke jauh gitu ya, ke manapun mau dipindahkan gitu. Baik, mungkin itu saja dulu perkenalan ke Elena. Jangan lupa setelah selesai melakukan editing, kita matikan turn editing off-nya, diklik di sini untuk bisa melihat efeknya atau dampak dari apa yang sudah kita tadi edit sesuai tampilannya di mahasiswa nanti seperti apa. Gitu. Dan setelah selesai jangan lupa untuk log out, tinggal klik nama kita di sini, klik, kemudian klik logout. Selesai. Demikian perkenalan Elena dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.